光碟绝不会断臂，而是神使。使者大人，不少人因增牛的事。师傅，你说那增牛应该这雨天赶路，灵力消耗。Berjumpa lagi semuanya yang sangat setia bersama Bude Yanti yang menyediakan berbagai jenis tobrut. Sekarang Pak Deyanto akan mencoba memberikan sebuah spoiler Donghua yang berjudul Renegade Immortal episode 73. Pada saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan ketika guru dan murid yang sedang melihat Wang Lin keluar dari atas. Dia mengajak muridnya untuk pergi dari sini. Akan tetapi kemunculan dari Wang Lin ini justru terlihat seperti musibah dan langsung menyerang ke arah mereka berdua. Lalu untuk sang guru dia mencoba untuk menahan beberapa serangan tersebut, tetapi sayangnya kemampuan dia ini berada jauh di bawahnya Wang Lin, sehingga membuat sang guru pun cukup terluka. Akan tetapi dia terus bangkit lalu meminta kepada muridnya itu untuk pergi dari sini. Namun beruntungnya saja Wang Lin langsung menghentikan serangan tersebut dan semua ini bukan berasal dari Wang Lin yang menyerangnya, melainkan kedatangan dari Wang Lin itu sendiri yang menciptakan hal ini. Lalu setelah berhasil menyelamatkan mereka berdua, Wang Lin pun bertanya kepada mereka berdua tentang apa saja yang terjadi pada Sujaku selama dia tidak berada di sini. Lalu mereka pun memberitahu rumor tentang Cheng Yu. Mendengar itu Wang Lin pun langsung tersenyum dan kembali bertanya kepada mereka berdua, lalu bagaimana tentang Cheng Yu? Apakah rumor tentang Cheng Yu memiliki dampak positif atau dampak negatif? Namun saat ini muridnya keceplosan kalau Cheng Yu memiliki nama yang cukuplah negatif. Mendengar itu lagi Wang Lin tidak begitu mempermasalahkannya, lagi pula dia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian gurunya langsung menghentikan pembicaraan dari muridnya. Lalu di sini dia juga memberitahu kepada Wang Lin kalau nama dari Cheng Yu sudah sangatlah begitu populer dan dicari-cari oleh seluruh negara peringkat 5. Sontak saja Wang Lin hanya tersenyum dan memberikan sebuah pil kepadanya sebagai hadiah kepada murid tersebut karena sudah berani untuk memberitahu apa yang sebenarnya. Setelah itu Wang Lin pun pergi dari sana. Setelah Wang Lin pergi dari sana, si gadis tersebut bertanya tentang pil yang diberikan sebelumnya. Tentu saja gurunya kembali menjawab lagi kalau pil ini merupakan pil tanah hancur yang bisa membantunya mencapai tahap formasi inti tubuh. Lalu sedangkan untuk Wang Lin, dia melakukan perjalanan ke negara Chu untuk pulang karena tujuannya untuk balas dendam dengan keluarga Teng serta memasuki alam surgawi telah tercapai atau terpenuhi. Jadi untuk kembali ke negara Chu, Wang Lin haruslah melewati banyak sekali transformasi arai karena lokasi Chu terlalu jauh. Lalu juga dengan kompas bintang rusaknya ini tidak dapat digunakan untuk sementara waktu, terkecuali jika digunakan di ruangan hampa maka baru bisa digunakan. Kemudian selama perjalanan banyak hal yang dipikirkan oleh Wang Lin seperti menerobos ke tengah formasi jiwa serta meningkatkan kekuatannya lebih kuat lagi seperti bendera larangannya, senjata surgawinya serta mencari bahan-bahan untuk memperbaiki kompas bintang serta mempelajari batasan pada topi jerami dan pedang dari sekte dahulu, kemudian juga keinginan untuk menambahkan batasan pada bendera larangannya. Lalu tentang Tasen yang masih belum ada kabar serta bertemu dengan guru masa depannya yaitu Tian Yunzi. Tentu saja hal itu harus diselesaikan karena nantinya Wang Lin akan bertemu dengan Tao Sen kembali dan akanlah melakukan pertarungan. Lalu untuk yang terakhir adalah pagoda yang diberikan oleh Zui. Jadi pada intinya tanggung jawab dari Wang Lin sekarang semakin besar. Lalu singkatnya perjalanan Wang Lin terus berlanjut tanpa henti untuk menuju ke negara Chu. Namun karena batu rob berkualitas tersisa sedikit sehingga dia pun berencana menggunakan giok langit di arai transfer kuno berikutnya. Sesampainya di arai transfer kuno dia pun menggunakan giok langit dan seketika arai transfer menyala lebih terang dari biasanya. Lalu retakan halus muncul dan gambar peta di hadapan Wang Lin dengan total 8 titik yang menyala.
Melihat itu Wang Lin menuju salah satunya dan tiba-tiba suara ledakan muncul membuat art transfer ini langsung runtuh dan giok langit kembali ke Wang Lin. Lalu kemudian ada sebuah kekuatan misterius yang mengelilingi tubuhnya dan seketika Wang Lin pun langsung menghilang dan secara tiba-tiba susunan transfer kuno tiba-tiba menjadi debu. Kemudian singkatnya Wang Lin yang telah tiba di salah satu transfer yang berjarak jutaan kilometer dari transfer yang dia gunakan sebelumnya. Lalu dia pun melihat sebuah batu surgawi yang dia gunakan telah memiliki warna yang begitu pudar seperti telah kehilangan sebagian kekuatannya. Tentu hal tersebut membuat Wang Lin sedikit terkejut dan menyadari kalau semakin bagus giok yang digunakan maka bisa membuat seluruh area transfer benar-benar terhubung. Namun karena giok surgawi begitu sangat berharga maka Wang Lin memutuskan untuk tidak menghambur-hamburkannya. Hal ini karena untuk batu giok surgawi ini sangatlah sulit untuk dicari dan benar-benar sangat langka. Lalu dia kembali mulai bergerak dan selama di perjalanan dia mengambil perangkap bintang yang berisikan katak petirnya. Lalu dia berharap kalau Limuan dapat menyembuhkan katak petirnya setelah pertarungan melawan si Red Butterfly. Sementara itu di Sekte Awan terlihat Limuan yang sedang memainkan sitar dan sudah menua karena sudah 100 tahun berlalu semenjak Wang Lin pergi. Lalu Limuan pun berkata kalau dirinya ternyata masih terjebak di tahap formasi inti dan dalam 10 tahun terjebak maka dia akan meninggal dunia. Tentu saja ini adalah kabar buruk bagi Wang Lin. Lalu di saat itu juga Limuan tidak menahan rasa sedihnya dan berharap Wang Lin bisa kembali pulang. Hal itu karena dia ingin selalu berada di sisinya Wang Lin semasa 10 tahun ini. Diketahui juga jika Song Qing dan juga Liu Fei merasa kasihan kepada Limuan karena Limuan telah gagal menerobos sebanyak 3 kali, bahkan jika bukan karena dirinya ingin melihat Wang Lin untuk terakhir kalinya mungkin saja Limuan telah tiada sebelumnya. Lalu Liu Fei bertanya tentang Wang Lin, lalu apakah dia bisa mempertahankan Sekte Awan dari kultivator asing yang menghancurkan Sekte Langit Biru dengan tekniknya yang begitu mengerikan? Lalu di saat percakapan mereka Limuan pun menyuruh mereka untuk masuk dan bertanya tentang sesepuh Gongsun ataupun tetua Gongsun. Song Qing pun memberitahu kalau Gongsun telah pergi selama 7 hari untuk mencari kultivator asing. Akan tetapi untuk sampai saat ini dia juga masih belum kembali. Kemudian Liu Fei kembali menambahkan jika informasi tentang kultivator asing yang memiliki serangga beracun serta telah menghancurkan 3 sekte di negara Chu dalam 7 hari. Mendengar itu Limuan berkata kalau dia sudah mulai membaik dan dia akan mengembalikan esensi jiwa mereka dan pergi sejauh mungkin. Lalu Song Qing dan juga Liu Fei pun terkejut dan merasa tidak enak untuk meninggalkan Limuan. Lalu di saat itu Song Qing memberi saran untuk meminta bantuan kepada Sekte Iblis Raksasa atau keluarganya dari Cihu. Akan tetapi Limuan menolak kalau mereka memiliki masalah dengan orang yang bernama Chengwu, sehingga membuat mereka tidak ada waktu untuk membantunya. Lalu jika mereka meminta pertolongan maka itu juga akan merepotkan mereka semua. Andaikan saja kalau Cihu tahu Chengwu itu adalah Wang Lin dan Wang Lin keterkaitan dengan Limuan, maka kemungkinan terbesarnya mereka akan bekerja sama dan Limuan tidak akan kenapa-napa. Akan tetapi saat ini faktanya mereka tidak saling mengenal satu sama lain jadi Limuan tetaplah menyarankan mereka harus bisa berdiri sendiri. Lalu setelah itu Limuan tetap menyuruh mereka untuk pergi dan memberitahu kepada Tetua Agung tentang niatnya, yang dimana untuk Sekte Awan mereka sebetulnya sudah harus bersembunyi karena untuk kultivator serangga ini benar-benar begitu sangatlah kuat, apalagi beritanya jika dia juga telah menghancurkan 3 sekte hanya dalam 7 hari saja. Lalu selanjutnya Limuan kembali menatap ke langit sembari mengingat kalau Wang Lin serta iblis keduanya keluar. Saat ini Wang Lin berdiri di tepi laut iblis dan berpikir untuk membelikan Limuan sesuatu karena telah lama tidak bertemu. Kemudian Wang Lin langsung bergerak dengan cepat dan tibanya di kota bernama Pemberontak Iblis. Dia masuk ke dalam dan melihat sebuah paviliun yang bertuliskan pemurnian harta karun.
Di dalam sana Wang Lin segera ke lantai ketiga karena tidak ada yang menarik di lantai sebelumnya. Lalu tidak lama juga ada seseorang penjual yang langsung menghampiri dirinya dan bertanya, apa yang diinginkan oleh Wang Lin. Di sini dia langsung menjawab kalau dia membutuhkan resep pil peringkat 5 ke atas. Mendengar hal itu penjual tersebut berkata lagi kalau dia memiliki 3. Kemudian dia memperlihatkannya yang terdiri dari 1 sekte ujung dunia dan 2 lagi berasal dari sekte awan, dan karena Wang Lin telah mengetahui semua pil sekte awan, maka pandangannya langsung tertuju pada pil sekte ujung dunia. Lalu Wang Lin bertanya lagi apakah ada pil dengan peringkat ke-6, namun sayangnya untuk saat ini dia tidaklah menjualnya. Namun jika dia ingin mendapatkannya maka dia perlu ikut pelelangan saja yang akan dimulai 2 bulan lagi. Mendengar itu Wang Lin langsung mengurungkan niatnya dan langsung membeli pil dari sekte ujung dunia dengan harga setengah batu roh berkualitas terbaik. Lalu setelah itu dia pun langsung pergi mencari hadiah lain. Saat ini tidak terasa jika 10 hari telah berlalu. Kemudian terlihat jika Wang Lin sudah tiba di perbatasan negara Chu dengan Laut Setan dengan bantuan susunan transfer kuno. Namun di saat dia berharap Limuan akan senang dengan apa yang dia bawa, justru saat ini Wang Lin telah dikejutkan dengan apa yang dia lihat ketika memasuki negara Chu karena mendengar sebuah ucapan kalau dia telah mendekati ajalnya. Tentu saja dirinya yang mendengar ucapan tersebut membuat Wang Lin menjadi begitu gemetar di seluruh tubuhnya bahkan langsung menghilang dari sana. Sementara itu kita pun diperlihatkan dengan kultivator asing yang dibicarakan oleh Liu Fei yang bernama Zanbai. Jadi Zanbai ini merupakan seorang kultivator dari peringkat 5 yang telah mengkhianati sektenya sendiri setelah dia berhasil mencuri surat suci milik sektenya yaitu Sekte Setan Serangga. Dan maka dari itu Sekte Setan Serangga terus memburu dirinya, akan tetapi Zanbai selalu lolos sehingga para kultivator formasi jiwa pun saat ini turun tangan, akan tetapi itu juga masih belum cukup karena dia masih berhasil melarikan diri dan sekarang dia berada di lembah hantu. Lalu 100 tahun pun telah berlalu kini Zanbai pun muncul kembali dan dia telah mencapai tahap formasi jiwa serta telah menjinakkan banyak sekali serangga beracun. Mendengar berita tersebut Sekte Setan Serangga kembali memburunya namun kali ini mereka gagal total dikarenakan sudah tidak ada yang bisa untuk menandingi dirinya. Sehingga alhasil mereka pun mengalami kerugian yang begitu besar bahkan mereka benar-benar menyerah untuk memburu pengkhianat tersebut. Begitu juga dengan Zanbai yang saat ini sudah sangatlah lelah untuk berurusan dengan sektenya, sehingga dia pun melupakan semua dendam yang dia miliki dengan sektenya. Bahkan dia juga pergi ke berbagai tempat untuk melakukan tindakan keji di sana. Contohnya seperti menghancurkan beberapa sekte yang dia jumpai hingga dia mendapatkan kuali hujan, serta ketika dia di alam surgawi dia menjadi orang pertama yang kembali ke Sujaku di bagian Laut Iblis karena telah salah pilih lawan. Lalu setelah dia kalah telak dari alam surgawi dia juga mengalami kerugian yang begitu sangat banyak dengan serangganya, sehingga dia pun kembali menghabisi kultivator yang dia lewati untuk mengambil esensinya agar beberapa serangganya ini bisa berkembang biak. Lalu setelah itu dia pergi menuju ke negara Chu dan saat ini terlihat jika Zanbai berada di atas gunung sembari bergumam tentang sekte awan yang akan menjadi miliknya, serta orang bernama Wang Lin akan marah jika Limuan meninggal olehnya dan dia menganggap kalau Wang Lin benar-benar begitu lemah. Tentu saja dia berani berkata seperti ini karena dia belum sama sekali mengenali nama dari Wang Lin. Lalu dengan begitu bodohnya nantinya setelah menghancurkan sekte awan serta menghabisi nyawa dari Wang Lin dia akanlah mencari keberadaan dari Zheng Yu untuk melakukan kerjasama. Namun jika dia menolak maka dia akan menghabisi nyawanya. Ternyata sang penjinak serangga sawah ini belum tahu kalau saja Zheng Yu itu adalah Wang Lin. Tentu saja dapat dipastikan jika dia telah melakukan sebuah kesalahan besar ketika menginjakkan kaki di sekte awan milik Budayanti.